Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, selamat bergabung dalam ibadah online GKI Buaran. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Marilah kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah pujian, pemuliaan bagi Kristus, agungkan kuasa namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara, kenaikan Yesus adalah sebuah kabar baik, karena Yesus kini tidak lagi terikat secara fisik. Ia dapat hadir dalam rohnya untuk menemani kita, kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, orang bisa juga memandang kenaikan Yesus sebagai kabar buruk, karena dia tidak ada lagi secara fisik di tengah umatnya. Orang seringkali melihat sisi negatif dari sebuah peristiwa, sampai lupa melihat sisi positifnya. Akibatnya hidup dijalani dengan kesedihan dan pesimisme. Tema ibadah hari ini mengajak kita menjalani hidup dari sisi positif. Dalam Filipi 4 ayat 4-6, Rasul Paulus menuliskan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Mari bagi Dia bermasmur, amin, haleluya.
yang maha tinggi, Tuhanmu yang dahsyat. Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memimpin tanah perjanjian, bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Allah pemimpin dunia, Raja bangsa-bangsa, di tatanya yang kudus Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Tuhan termulia. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga adalah kabar baik bagi dunia, yang perlu kami beritakan dengan sukacita. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa Engkau tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir kapanpun dan dimanapun. Juga saat ini kami beribadah secara online saat ini di rumah kami masing-masing. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa rahmat dan pengampunan-Mu tersedia bagi semua orang di segala tempat dan waktu. Sehingga tak perlu lagi orang takut akan dosa dan kematian. Ampunilah kami Tuhan, jika kabar baik ini kerap tidak kami beritakan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan, ampunilah kami juga jika tanpa sadar yang kami sebarkan kadang-kadang bukanlah kabar baik, melainkan kabar buruk. Lewat media sosial, kami sebarkan kritik atau gosip terhadap orang maupun kelompok tertentu, atau kami ikut menyebarkan berita pro-kerontak yang tidak membangun, melainkan memecah belah. Atau kadang kami sebarkan juga berita-berita yang membuat orang resah dan takut. Ya Tuhan, ajarlah kami memasyurkan Engkau dengan menjadi pembawa kabar baik lewat keceriaan, senyuman dan perbuatan baik. Biarlah orang menyadari bahwa rahmat dan kasih-Mu tersedia bagi mereka juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami berlumuran dosa,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengampuni setiap orang yang mengakui dosa-dosanya. Dalam Mazmur 32 ayat 2 dan 5 tertulis, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni." Bertelutlah tiap malu, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Yang tersalib menyampaikan sukacita kedamaian, hidup baru yang kekal, hidup baru yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bersama dengan seluruh umat dan jemaat yang saat ini harus banyak berada di rumah, pada saat ini kami bersama-sama menyatukan hati kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Untuk kami boleh memuji Tuhan sekalipun kami satu dengan yang lain dipisahkan oleh tempat. Namun tidak membatasi kami untuk hati dan hidup kami memuliakan Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan dan menghayati firman Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang berkenan berbicara kepada kami, sehingga apa yang kami baca dan renungkan sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi setiap kami, meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa kami yang di surga, berfirmanlah karena kami sedia untuk terus berproses dan belajar supaya kami menjadi lebih baik dan semakin berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Lukas pasal 24, saudara, ayat 44 sampai dengan 53, firman Tuhan demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania.
Di situ ia mengangkat tangannya lalu memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera untuk seluruh jemaat yang pada hari ini masih harus tetap lebih banyak berada di rumah oleh karena situasi wabah corona. Tidak boleh banyak bertemu dengan banyak orang, saudara-saudara. Semoga kasih Tuhan tetap senantiasa melimpahi setiap saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya membawa segelas air. Tepatnya bukan segelas, tapi setengah gelas, saudara-saudara. Kalau ditanyakan kepada saudara, air di dalam gelas ini banyak atau sedikit? Mungkin akan ada yang menjawab banyak, tetapi akan ada yang menjawab sedikit. Itu sangat relatif, saudara-saudara. Atau ada pertanyaan yang lain, saya membawa lembaran uang Rp10.000. Kalau ditanyakan kepada saudara dan saya, uang ini banyak atau sedikit? Jawabannya adalah relatif, saudara-saudara. Kalau seseorang yang membutuhkan air untuk cuci muka, sekedar membersihkan muka, mungkin setengah gelas air ini cukup. Tetapi untuk hal-hal yang besar, mencuci mobil, air ini terlalu sedikit, tidak cukup. Kalau ada orang yang 2 hari tidak makan, saudara-saudara, tidak punya makanan, tidak punya uang, kemudian ada orang yang memberikan uang 10.000, itu berkat yang banyak buat dia. Atau ketika saudara bepergian, kemudian harus membayar parkir karena membawa mobil, uang 10.000 mungkin bagi saudara terlalu banyak untuk diberikan tukang parkir. Jadi uang ini bisa banyak, bisa sedikit. Nah, saudara-saudara, dalam ibadah kenaikan hari ini kita semua diajak menghayati sebuah tema, suarakan kabar baik dengan sukacita. Saya ulangi, suarakan kabar baik dengan sukacita. Mungkin ada yang langsung menyahut, gimana mau sukacita Pak Pendeta? Gara-gara corona hidup jadi susah, nggak bisa kemana-mana, cari makan susah, dan seterusnya. Tetapi saya ingin mengatakan itu kan sudut pandang saya dan saudara. Tapi mari kita coba keluar dari pikiran kita sendiri, suasana tidak nyaman karena wabah ini, saudara-saudara. Tetapi mari kita mencoba melihat dari sudut pandang orang lain. Atau mari kita mencoba membayangkan kalau kita menempatkan diri kita dalam sudut pandang Tuhan. Maksudnya begini, saudara-saudara, ketika Tuhan melihat manusia, aku sudah menolong, memberkati umatku manusia, memberikan mereka rezeki, bahkan lebih dari cukup, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kesejahteraan. Tetapi mengapa manusia lebih banyak berpikir untuk dirinya sendiri? Semakin serakah, semakin sibuk cari uang, keluarga diabaikan, bahkan semakin lupa kepada penciptanya. Mereka nanti pasti menyesal kalau misalkan aku sudah memanggil mereka. Kira-kira misalkan Tuhan berkata begitu. Tuhan prihatin, Tuhan kecewa. Sehingga akhirnya Tuhan membuat beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, ya sudahlah biarkan saja manusia ini menjadi rusak. Bukankah aku sudah memberikan firman-Ku, kalau mereka mengabaikan ya sudah, resikonya ditanggung mereka. Atau Tuhan bisa saja membuat pikiran, dihukum saja, diberikan penyakit yang mematikan yang tidak ada obatnya.
apakah bisa begitu? Tetapi Tuhan mungkin berpikir, bukankah aku sayang kepada umatku manusia? Pilihan yang lain misalkan saudara-saudara, biarlah ada penyakit yang berbahaya, tetapi masih memberi kesempatan mereka selamat dengan syarat-syarat yang mereka harus penuhi. Orang harus tinggal di rumah dan sebagainya. Orang harus lebih banyak berdoa. Nah saudara-saudara, kalau saudara mencoba memahami sudut pandang Tuhan, barangkali kita tidak bisa membayangkan diri kita Tuhan. Peristiwa corona itu adalah peristiwa yang baik, saudara-saudara. Kenapa? Pada hari ini, pada saat ini ada banyak orang yang lebih kusuk berdoa. Pada hari ini ada banyak orang yang menjadi ingat kembali kepada Tuhan, menyadari bahwa mereka selama ini salah. Pada hari ini saudara-saudara, kalau orang tidak bisa bekerja, anak-anak tidak bisa bersekolah, mereka keluarga diikat kembali, dikumpulkan kembali di dalam rumah. Mereka bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bukankah itu sesuatu yang baik, saudara-saudara? Selama ini mereka sekalipun berkeluarga tidak peduli satu dengan yang lain. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi sekali lagi saudara-saudara, air setengah gelas itu relatif. Uang 10.000 itu juga relatif. Dan situasi wabah corona saat ini tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana. Mari kita belajar tidak hanya terus-menerus terkunci pada sudut pandang pribadi kita, tetapi juga mari kita juga melihat dari sudut pandang orang lain, membayangkan diri kita. Bahkan ketika kita melihat dari sudut pandang Allah, saya ingin menggarisbawahi 3 pesan sederhana dari khotbah ini, saudaraku. Yang pertama, pesan yang pertama dari firman hari ini, mari saudara, kita memohon Tuhan supaya Dia membuka pikiran kita semua. Saya ulangi, mari kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan sungguh-sungguh membuka pikiran kita semua. Sama seperti Tuhan membuka pikiran para murid-murid yang selama ini mereka tidak bisa memahami maksud Tuhan, tetapi dalam ayat hari ini Lukas 24 ayat 45 dikatakan, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Biarlah ini menjadi permohonan setiap saudara dan saya. Mari kita mohon Tuhan supaya Tuhan membukakan pikiran kita tidak terkunci pada hal-hal yang tidak baik, pada hal-hal yang negatif. Pikiran itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata nous yang kalau diartikan terjemahan lain artinya adalah akal budi. Mari kita belajar saudara-saudara, ketika Tuhan membuka pikiran kita tidak hanya melihat dari sudut pandang kita sendiri yang egois kadang-kadang. Mari kita tidak melihat setiap peristiwa dengan sudut pandang yang negatif tetapi juga positif. Seringkali kita mudah dan terjebak dalam pikiran yang negatif dan ini akan menjadikan kita menjadi orang yang terpuruk. Kenapa saudara-saudara? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan kalau kita menuntut orang lain sempurna, saudara akan menjadi orang yang kecewa. Dan kalau kita melihat sisi pandang yang tidak sempurna dari orang lain itu saudara-saudara, maka kita akan terjebak dalam sudut pandang yang negatif dan kita akan menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Satu contoh begini saudara-saudara, seorang jemaat menghubungi saya, Pak Pendeta, kenapa GKI Buaran selama ini tidak mengadakan ibadah live streaming sendiri? Saya katakan sinode menyarankan untuk membatasi, karena ketika dilakukan ibadah streaming, maka akan ada banyak perjumpaan antara para pelayan petugas dan itu bisa menjadi sebuah risiko bagi mereka yang melayani. Tapi kali ini kita mengasihi gereja kita mengasihi seluruh jemaat sehingga hari ini ada banyak relawan yang memberanikan diri untuk ibadah ini boleh dilakukan, saudara-saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan pertama hari ini kita harus memohon kepada Tuhan untuk kita menjadi orang yang punya pikiran yang dibukakan Tuhan sehingga kita juga memiliki sudut pandang yang sukacita seperti
Di dalam Lukas 24 ayat 52 hari ini dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bagian ini kalau saudara perhatikan ada bagian yang menarik. Tidak masuk akal. Mereka akan berpisah dengan Yesus dan untuk waktu yang tidak tahu kapan bertemu kembali, mereka tidak tahu. Ini berbeda ketika Tuhan Yesus sebelum bangkit menampakkan diri, para murid itu gelisah dan takut. Tapi pada saat ini ketika Tuhan Yesus benar-benar meninggalkan manusia di dunia, meninggalkan para murid-murid, mereka tidak lagi sedih, mereka tidak lagi takut. Mereka justru bersukacita, saudara-saudara. Ini yang menarik. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan sudah mengubah cara pandang mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, pesan yang pertama, mari kita menjadi orang yang dibukakan pikiran kita. Pesan yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita, mengingatkan kita bahwa setiap saudara dan saya harus menjadi pelaku dan penerus pengampunan dan pertobatan. Saya ulangi, kita harus sungguh-sungguh menjadi pelaku dan penerus pengampunan dan pertobatan. Injil Lukas pasal 24 ayat 47 hari ini saudara-saudara, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Saudara, pertobatan dan pengampunan itu menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan dari kita sebagai orang percaya. Orang yang percaya kepada Kristus, orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara, banyak orang yang hidupnya tidak bahagia karena dia tidak bisa mengampuni. Yang terus diingat adalah sakit hatinya. Sampai ada sebuah lagu, sakitnya tuh di sini gitu ya. Juga karena ada lagu itu saudara-saudara menjadi pembenaran bahwa sakit hati itu boleh. Ya sebagai manusia saudara-saudara sakit hati itu boleh. Tetapi sebagai orang Kristen kita tidak boleh berlama-lama dengan sakit hati. Mestinya orang Kristen harus mengatakan sukacitanya tuh di sini. Kira-kira begitu saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi ya. Kita ini harus mengampuni, harus bertobat. Kalau kita mengatakan bahwa kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, sudahkah kita mempraktekkan pengampunan itu dalam hidup saudara dan saya? Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka seperti lagu tadi, sakitnya itu di sini. Tapi kalau kita bisa mengampuni saudara-saudara, maka sakit hati itu akan digantikan dengan sukacita. Sepasang suami istri mau bercerai saudara-saudara. Ketika digali istrinya bilang, suami saya kalau ngomong kasar Pak Pendeta, dia marah-marah melulu. Ketika ditanya suaminya, kenapa kamu harus cerai dengan istrimu? Istri saya itu kalau ngomel saya nggak tahan Pak. Ketika digali lagi lebih dalam saudara-saudara apa yang terjadi. Ternyata sang suami bekerja di sebuah perusahaan dengan tekanan yang sangat besar. Bosnya kasar, suka memaki, harus ada target ini dan itu. Dan ketika dia pulang, dia berharap istrinya datang dengan kata-kata yang manis untuk meredakan tekanannya. Tetapi di rumah istrinya ngomel-ngomel sehingga membuat dia menjadi ikut lebih marah saudara-saudara. Kalau di kantor diomelin bos gak berani membalas karena ini istri, ya akhirnya keluar semua, istrinya dibabat habis, dimarahin dengan keras saudara-saudara. Lalu ketika istrinya ditanya, kenapa kamu harus ngomel-ngomel kepada suamimu? Pak, Bapak tidak tahu capeknya ngurus 3 anak di dalam rumah. Capek sekali, saya harus menyiapkan kebutuhan mereka, harus merawat mereka. Ketika suami saya pulang, saya cuma ingin ngajak dia ngobrol supaya capek saya itu bisa hilang. Saudaraku, dari peristiwa ini, dari cerita ini kita bisa belajar. Kalau kita hanya bisa menuntut orang lain, menyalahkan orang lain, dan mengingat-ingat kelemahan orang lain, maka ujungnya adalah sesuatu yang tidak baik. Mari kita belajar mengampuni, mari kita belajar dipulihkan, sekaligus memulihkan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Mari kita menjadi orang yang bertobat. Kalau selama ini kita melakukan itu, kita berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Sehingga kita juga bisa menginspirasi orang lain untuk juga boleh bertobat, saudara. Pesan yang terakhir, saudaraku, kita diingatkan bahwa setiap saudara dan saya adalah saksi bagi pekerjaan-pekerjaan Allah. Injil Lukas 24 ayat 48 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Firman ini tidak hanya berlaku untuk para murid, tetapi karena firman ini sudah tercatat di dalam Alkitab dan dibaca oleh setiap saudara dan saya, maka saya harus ingatkan. Tugas kita menjadi saksi pekerjaan Kristus. Tugas saudara menjadi saksi pekerjaan Allah. Kata saksi dari bahasa Yunani martures yang juga merupakan salah satu panggilan gereja, saya ingatkan untuk saudara dan saya. Ingat saudaraku, menjadi orang Kristen bukan hanya minta diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya menuntut hak kita, minta ini dikasih, minta itu dikasih. Tidak. Ada hak sekaligus ada kewajiban, dan itu harus seimbang. Kewajiban kita adalah menjadi saksi kebenaran Kristus. Kalau kita mengatakan Tuhan Yesus itu baik, tapi bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus kalau kita jarang atau tidak pernah melakukan kebaikan kepada orang lain, saudaraku? Kalau kita meminta Tuhan berkali-kali, Tuhan ampunilah aku karena kesalahan-kesalahanku. Tetapi saudara terus mengingat-ingat kesalahan orang lain dan tidak mengampuni kesalahan orang lain. Saudara belum menjadi saksi. Ketika kita menuntut orang lain sempurna, gereja lah, atau orang tua kita, suami istri, pekerjaan kita. Tapi kita mungkin tidak pernah menuntut hal yang sama kepada diri kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih sempurna. Supaya kita juga di mata orang lain, kita pun juga melakukan hal yang baik, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah. 3 pesan hari ini. Yang pertama, mari kita memohon Tuhan supaya Tuhan benar-benar membukakan pikiran kita. Pesan yang kedua, saudara-saudara, kita ini harus terus menjadi pelaku dan penerus pertobatan, pengampunan dari Tuhan. Bukan hanya pelaku, tetapi penerus. Ketika kita melakukan, kita berharap orang lain juga ditularkan oleh saudara. Dan yang terakhir, saudara-saudara, ingat kita ini adalah saksi-saksi pekerjaan Allah. Saudara, saya ingin ingatkan, kita tidak akan bisa mampu melakukan itu kalau Roh Kudus tidak bekerja, berkarya dalam hidup saudara dan saya. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, selamat menghayati kebaikan Tuhan dalam peristiwa kenaikan hari ini. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan setiap saudara dan saya, memberikan pertolongan, memberikan berkat, dan menolong kita untuk juga boleh tetap tinggal di rumah dengan sukacita, dan kita juga ikut berkontribusi untuk memotong penularan virus yang bisa membahayakan orang lain. Tuhan memberkati setiap saudara dan saya hari ini dan seterusnya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tunduk diri, lipat tangan, kita menyatukan hati, pikiran, dan hidup kita. Kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang Maha Baik, bersama dengan seluruh jemaat di seluruh dunia yang saat ini berkesempatan beribadah sekalipun dalam berbagai keterbatasan, kami menaikkan doa-doa kami, syafaat kami. Kami ingin mendoakan untuk para pemimpin negara di seluruh dunia. Tolonglah mereka, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Karuniakanlah kepada mereka hikmat sehingga mereka juga boleh menghadirkan kebijakan-kebijakan yang menolong rakyat dan bangsanya untuk mengatasi persoalan yang saat ini sedang dihadapi. Kami juga berdoa Tuhan untuk para petugas medis di seluruh rumah sakit di seluruh dunia, para dokter, perawat, dan semua orang yang pada hari ini sampai dengan saat ini mereka harus memberikan banyak waktunya untuk menolong orang-orang yang sakit. Mereka harus banyak dipisahkan dengan anggota keluarga mereka. Tuhan, tolonglah mereka, berikanlah kekuatan dan segala kebaikan Tuhan yang lebih kepada mereka, sehingga mereka tetap dapat bersemangat dan dengan sukacita melakukan tugas panggilan ini yang kami tahu tidak mudah. Jagalah mereka ya Tuhan, supaya mereka juga tidak boleh tertular dari sakit yang berbahaya ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang pada saat ini harus terimbas situasi COVID-19 ini. Banyak orang harus tinggal di rumah. Banyak orang yang mengalami kebosanan yang luar biasa. Tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan banyak orang saat ini Tuhan yang mengalami kesulitan, bahkan kesulitan untuk mendapatkan makanan yang cukup. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Kami memohon Tuhan yang menolong mereka. Dan pakailah kami Tuhan dalam segala ketidaksempurnaan kami ketika kami dapat melakukan supaya kami juga dapat mengulurkan tangan kami, pertolongan kami kepada mereka yang membutuhkan. Kami juga ingin mendoakan untuk mereka yang sakit, Tuhan yang juga tetap hadir bersama dengan mereka, memberikan kekuatan sehingga mereka tetap berjuang untuk melawan sakit penyakit mereka. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk gerejamu di seluruh dunia, secara khusus di GKI Buaran. Kami bersyukur proses renovasi gedung gereja GKI Buaran saat ini sudah dapat diselesaikan. Hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Kami boleh mengingat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sehingga semua ini boleh dilakukan. Namun kami juga tetap ingin mendoakan seluruh jemaat simpatisan yang hari ini harus banyak di rumah. Tolonglah mereka Tuhan. Lawatlah mereka satu persatu. Sehingga apapun situasi yang saat ini harus dialami, tidak menjadi penghalang untuk mereka tetap mengalami sukacita Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan setiap seru doa kami hanya kepadamu ya Allah yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajarkan kepada kami menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, walaupun kita masih berada di dalam krisis, mari kita tetap setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan juga setia kepada kita.
sampai pada hari ini. Mari kita berikan persembahan kita dengan tulus keikhlasan, karena dalam Mazmur 30 ayat 5 sampai dengan 6 dinyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Umat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan persembahan lewat transfer bank. Cara lain adalah dengan memasukkannya ke amplop, lalu mengumpulkannya di sebuah wadah untuk dibawa ke gereja nanti pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Bersukacitalah yang malis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus anjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala rahmat, kesehatan, serta pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati dan kuduskan persembahan ini, agar persembahan ini layak untuk dapat kami pergunakan dalam pelayanan Tuhan di gerejamu ini. Terimalah ya Tuhan doa kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuki kehidupan ini dengan hati yang gembira. Pancarkan kegembiraan dan kemuliaan Tuhan lewat kepedulian dan tindakan kasih terhadap orang-orang di sekitar saudara-saudara. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Mari saudara-saudara, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan salib Kristus, kuasa dan kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai saudara-saudara. Berkat dari Allah yang kekal, pencipta dan pemelihara, dari Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke surga, dan dari Roh Kudus yang menguduskanmu, kiranya turun ke atasmu kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, haleluya,
setiap kata dan karyaku. Haleluya, amin.